Umroh mandiri, akhir dari bisnis travel nakal dan birokrasi ribet di Indonesia. Halo sahabat integritas, kebijakan baru pemerintah yang mengizinkan pelaksanaan umroh mandiri langsung menjadi polemik hebat. Bagi penganjurnya, sistem ini disebut sebagai langkah modernisasi tata kelola ibadah, sekaligus memberikan kebebasan bagi calon jamaah untuk mengatur perjalanannya sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada biro perjalanan resmi. Sebagian pihak menyambut dengan antusias, namun beberapa yang lain menilai kebijakan ini beresiko tinggi. Sebelum kita bahas lebih dalam, apa sebenarnya yang dimaksud dengan umroh mandiri? Lalu siapa yang menolaknya? Dan apa dampaknya bagi calon jamaah seperti kita? Begini, umroh mandiri adalah sistem baru yang memungkinkan calon jamaah mengurus sendiri seluruh proses perjalanan ibadahnya. Mulai dari pemesanan tiket pesawat, pengaturan hotel, hingga pengajuan visa. Semuanya bisa dilakukan secara mandiri, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti Nusuk milik pemerintah Arab Saudi. Nusuk merujuk kepada kartu identitas digital wajib bagi jamaah haji dan umroh dari pemerintahan Arab Saudi, atau bisa juga disebut aplikasi digital resmi yang digunakan untuk mengatur perjalanan dan ibadah. Kartu Nusuk berfungsi sebagai identitas resmi yang berisi data jamaah, baik itu foto, nomor visa, dan lain sebagainya, dan berfungsi sebagai akses ke berbagai layanan dan lokasi selama di Tanah Suci. Kebijakan umroh mandiri sendiri adalah kebijakan yang disponsori oleh pemerintah Arab Saudi. Sejak tahun 2024, pemerintah Arab Saudi mulai menerapkan sistem umroh mandiri, di mana jemaah bisa mengatur sendiri perjalanan umrohnya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada biro travel. Langkah ini merupakan bagian dari visi Saudi 2030 yang bertujuan memodernisasi layanan haji dan umroh lewat digitalisasi dan transparansi. Melalui platform resmi seperti Nusuk, jamaah bisa mengurus visa, memesan hotel, hingga transportasi secara langsung. Sistem ini juga dirancang agar jamaah terlindungi dari praktek biro perjalanan tidak resmi, sekaligus memberi kebebasan untuk menyesuaikan biaya dan jadwal sesuai kemampuan masing-masing. Selain untuk efisiensi, penerapan umroh mandiri juga membantu pemerintah Arab Saudi mengatur arus jamaah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan data yang terintegrasi, otoritas dapat memantau jumlah pengunjung, memastikan pelayanan memadai, dan menjaga kenyamanan di Tanah Suci. Bagi jamaah internasional, termasuk dari Indonesia, sistem ini membuka peluang untuk beribadah dengan lebih fleksibel, namun tetap aman dan terjamin secara hukum. Inilah bentuk transformasi baru ibadah umroh di era digital. Lebih mudah, transparan, dan sesuai dengan semangat pelayanan modern. Nah, di Indonesia, kebijakan umroh mandiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemerintah menegaskan sistem ini hadir untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan menekan biaya perjalanan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, penerapan umroh mandiri tidak diterima semua pihak. Sedikitnya ada 13 asosiasi penyelenggara haji dan umroh, termasuk Ampuri, Ampuh, Aspuri, dan Gapura, yang menyatakan menolak keras legalisasi sistem ini. Mereka beralasan umroh mandiri dapat mengurangi perlindungan terhadap jamaah, menimbulkan resiko penipuan, serta mengancam keberlangsungan ekonomi pelaku usaha dalam negeri. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada bulan Oktober 2025, asosiasi menyebut tanpa pengawasan ketat dari Kementerian Agama,
Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming biaya murah, namun tanpa jaminan keamanan dan layanan. Namun, para pengamat menilai di balik kekhawatiran-kekhawatiran itu, pertimbangan dan kalkulasi utamanya adalah kalkulasi ekonomi. Bayangkan, berdasarkan data Kementerian Agama, Indonesia memiliki lebih dari 4.000 biro perjalanan umroh dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 20 triliun rupiah per tahun. Dengan adanya umroh mandiri, jemaah kini bisa langsung memesan layanan ke penyedia di Arab Saudi tanpa perantara biro perjalanan. Akibatnya, margin keuntungan biro bisa berkurang hingga 30-40%. Dari mana angka ini muncul? Mari kita hitung secara kasar. Paket umroh konvensional yang selama ini berlaku dibanderol dengan harga antara 28 hingga 35 juta rupiah. Dengan umroh mandiri, calon jamaah cuma perlu mengeluarkan uang sebesar antara 19 hingga 22 juta rupiah. Artinya terdapat potensi penghematan hingga 35%. Di sini kebijakan umroh mandiri membawa harapan baru bagi calon jamaah. Namun efisiensi ini hanya bisa dicapai jika jamaah memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen perjalanan, perbedaan waktu, serta sistem visa elektronik Arab Saudi. Tanpa itu, keuntungan finansial bisa berubah menjadi kerugian akibat kesalahan administrasi atau logistik. Nah, tidak mengherankan bila sebagian pelaku usaha menilai kebijakan ini sebagai ancaman terhadap ekosistem ekonomi keumatan yang selama ini mereka bangun. Padahal, bagi calon jamaah, kebijakan umroh mandiri membawa harapan baru. Selain efisiensi, umroh mandiri juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi indikasi praktek kolusi yang selama ini membayangi perizinan umroh di Indonesia. Dalam sistem lama, Biro Perjalanan harus memperoleh izin dari Kementerian Agama untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Proses ini sering dikritik karena membuka peluang praktek rente, lobi ilegal, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem yang berbasis digital dan terhubung langsung ke otoritas Arab Saudi, proses tersebut menjadi lebih terbuka dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Pemerintah menilai digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan tata kelola ibadah yang bersih, cepat, dan akuntabel. Melaksanakan umroh secara mandiri memang memberi kebebasan lebih, tapi juga datang dengan berbagai tantangan yang perlu diwaspadai. Jamaah harus benar-benar memahami aturan dan prosedur digital terbaru dari pemerintah Arab Saudi, seperti penggunaan aplikasi resmi nusuk untuk visa, hotel, dan transportasi. Tanpa bimbingan agen travel, segala urusan logistik, mulai dari pemesanan akomodasi, perpindahan antar kota, hingga pengaturan jadwal ibadah, harus diatur sendiri dengan cermat. Selain itu, kendala bahasa, perbedaan budaya, dan resiko di lapangan seperti salah pilih layanan atau tersesat di area padat jamaah bisa menjadi ujian tersendiri. Karena itu, bagi calon jamaah umroh mandiri, kunci suksesnya adalah persiapan matang, teliti dan pelajari secara mendalam seluk-beluknya, dan selalu mematuhi regulasi resmi agar ibadah umroh berjalan lancar dan aman.